Berita mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun masih saja menjadi bahan perbincangan sampai saat ini karena pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sudah banyak melakukan hal-hal yang dianggap masyarakat sudah menyimpang. Video-video mengenai Panji Gumilang sudah beredar di berbagai media dan sekarang pemerintah pun turun tangan untuk menyelesaikannya. Berdirinya Pondok Pesantren Al Zaitun berawal dari sebuah gagasan yang muncul sejak 1 Juni 1993, tepatnya di saat Hari Raya Idul Adha 1413 Hijriah oleh YPI atau Yayasan Pesantren Indonesia. Akan tetapi ide tersebut baru direalisasikan 3 tahun kemudian. Pondok Pesantren Al Zaitun didirikan oleh Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang pada 13 Agustus 1996. Berdiri di atas tanah seluas 1.200 hektar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Pesantren ini berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia. Peresmian Pondok Pesantren Al Zaitun dilakukan oleh Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie pada tanggal 27 Agustus 1999 silam. Pembangunan Al Zaitun menjadi pelopor pendirian pesantren lain di wilayah Jawa Barat. Pendirinya Panji Gumilang memiliki visi untuk membangun akidah para santrinya melalui pendidikan Islam. Pada tahun 2005, media kenamaan Amerika Serikat yang berbasis di Washington DC, Washington Post, menobatkan Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara. Pondok Pesantren Al Zaitun memiliki setidaknya 10.000 santri dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Al Zaitun menawarkan pendidikan dengan fasilitas lengkap. Berbagai fasilitas seperti lab komputer, pembelajaran bahasa asing, hingga program bilingual juga ditawarkan oleh Al Zaitun kepada calon-calon santrinya. Dikutip dari laman resmi Al Zaitun, pondok pesantren ini dibangun dengan konsep modern dengan asrama yang terintegrasi. Tak cukup sampai di situ, Pondok Pesantren Al Zaitun juga memiliki lahan persawahan dan hutan sendiri. Pesantren ini memiliki luas total lebih dari 1.200 hektar untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Dari total luas tersebut, 200 hektar diantaranya dimanfaatkan untuk kompleks sarana pendidikan seperti gedung pembelajaran, asrama siswa putra maupun putri, serta sarana olahraga. Salah satu bangunan paling fenomenal di kompleks Al Zaitun adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin. Bangunan masjid berukuran 99 x 99 meter yang merefleksikan Asmaul Husna. Sedangkan 6 lantainya merupakan simbol dari rukun iman. Masjid Rahmatan Lil Alamin memiliki 5 buah kubah, yakni 1 kubah besar yang dikelilingi 4 kubah kecil berbentuk seperempat lingkaran. 4 kubah kecil tersebut merefleksikan simbol dari 4 mazhab besar dunia, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hambali. Sementara kubah besarnya merupakan risalah Nabi Muhammad yang menaungi keempat mazhab. Selain memiliki bangunan yang megah, Pondok Pesantren Al Zaitun mengklaim unggul dalam menerapkan sistem pendidikan dengan kualifikasi internasional. Program pendidikan di pondok pesantren ini mengacu pada standar kualifikasi internasional, termasuk program ICDL atau International Computer Driving License dan ICCS atau International Certificate in Computer Studies. Namun kini Pondok Pesantren Al Zaitun sedang dalam masalah dikarenakan ulah pimpinannya sendiri. Berawal dari beredarnya sebuah video yang menampilkan ritual ibadah sholat yang dipimpin oleh 3 imam. Bahkan Panji Gumilang yang dalam keadaan sehat walafiat tapi melaksanakan ibadah sholat sambil duduk. Tidak hanya itu, para makmum pun terdiri dari sekumpulan laki-laki dan 1 perempuan, serta seorang non-muslim. Sontak saja video yang beredar itu menuai banyak kecaman dari masyarakat. Meski demikian, Panji Gumilang tak gentar dengan apa yang dilakukannya. Ia masih yakin bahwa hal itu dilakukan atas dasar toleransi dan menjunjung tinggi fikih sosial. Bahkan Panji Gumilang dengan percaya diri menyanyikan sebuah lagu kebanggaan Yahudi di hadapan para santri dan para tamu serta diikuti oleh semua yang hadir di sana. Lagu yang ia nyanyikan berupa lagu salam yang biasa dinyanyikan oleh orang Yahudi.
Banyak sekali hal-hal lain yang Panji lakukan yang sangat kontroversial itu, sehingga pemerintah turun tangan dan mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Bareskrim Polri menjadwalkan untuk memanggil Panji Gumilang terkait kasus penodaan agama pada Kamis 27 Juli 2023. Hal itu lantaran hasil laboratorium forensik telah keluar. Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi atas kasus penodaan agama yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang, termasuk diantaranya saksi ahli pidana dan agama. Para saksi yang terdaftar antara lain 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli IT, 2 ahli sosiologi, dan 1 ahli laboratorium forensik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya masih mengusut kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang, baik soal dugaan penodaan agama, korupsi dana BOS, hingga tindak pidana pencucian uang alias TPPU.